Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiq wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita masih pada tanda-tanda hari kiamat dan kita masih membahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Pada pertemuan lalu kita sudah menyinggung tentang muqaddimah yaitu dengan tentang Al-Imam Mahdi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tanda besar hari kiamat yang pertama itu tentang Dajjal, Dajjal ya. Secara bahasa ya. Secara bahasa artinya dari Dajjal. Dajjal artinya dusta. Ya, Dajjal artinya pendusta. Dan dia pendusta besar. Kenapa dikatakan dia pendusta? Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Yadda'i rububiyah. Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Baik. Diberi gelar dengan Al-Masih. Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa dibilang Al-Masih? Karena ada dua sebab. Ada namanya Isa Al-Masih, ada Al-Masih Dajjal. Dua yang diberi gelar dengan Al-Masih. Adapun Dajjal diberi gelar dengan Al-Masih karena dua sebab atau dua pendapat. Ada yang mengatakan karena dia mamsuhul ain al-yumna, ya. Yaitu mata kanannya ya mamsuh, tertutup. Itu seperti cuma kulit saja, tidak ada bentuk mata sama sekali. Dajjal itu dia cacat. Ya, sebelah kanannya kulit, sebelah kirinya mata, tapi pun bentuknya tidak normal. Sehingga sebelah kanannya seakan-akan mamsuh, seakan-akan tidak ada matanya sama sekali, seakan-akan hanya kulit yang ada di matanya. Atau dikatakan dia yamsah fil ard, yaitu dia berkelana di atas muka bumi. Baik, Dajjal muncul di mana atau sudah adakah Dajjal sekarang? Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang namanya Abdullah bin Sayyad. Abdullah bin Sayyad ini adalah seorang khilaf. Ada yang mengatakan dia dari Yahudi, ada yang mengatakan dari kaum Ansar. Dan dia dukun, dia sering ramal dan yang lainnya. Dan Rasulullah SAW sendiri ragu dia Dajjal atau bukan. Dia Dajjal atau bukan. Sampai khilaf di kalangan para sahabat apakah dia Dajjal atau bukan. Kalau dia Dajjal berarti dia sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Khilaf itu semakin kuat tatkala ada hadis dari Tamim Ad-Dari, hadis riwayat Muslim, di mana Tamim Ad-Dari berlabuh bersama sebagian sahabatnya, akhirnya terdampar di sebuah pulau. Ya, situ ketemu dengan Dajjal, makhluk yang besar dalam kondisi terbelenggu tangannya, dan dia mengatakan Anal Masih, sayalah Dajjal, saya akan keluar suatu hari. Ya, tiba saatnya saya akan keluar. Dan dia bertanya, apakah Nabi sudah keluar? Maka Tamim Ad-Dari menjelaskan sudah. Seakan-akan dia tidak tahu tentang kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau yang ditemui Tamim Ad-Dari adalah Dajjal, maka tentunya Ibnu Sayyad bukan Dajjal, karena Ibnu Sayyad tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi bagaimanapun para sahabat ragu tentang Ibnu Sayyad. Sehingga ya, Ibnu Sayyad ini pernah berhaji atau berumrah bersama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Maka berjalanlah mereka dari Madinah menuju kota Mekah. Kemudian karena begitu banyak cerita tentang Ibnu Sayyad,
maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu merasa takut dengan Ibnu Sayyad. Akhirnya begitu orang-orang singgah suatu tempat, semua orang berpencar, Ibnu Sayyad singgahnya bersama Abu Sa'id Al-Khudri. Bareng. Abu Sa'id Al-Khudri takut. Dia bilang sama Ibnu Sayyad, hari sangat panas, seandainya kau pindahkan barangmu di bawah pohon, itu jangan dekat-dekat saya. Akhirnya Ibnu Sayyad nurut. Dia pindahkan barangnya di bawah sebuah pohon. Setelah itu Ibnu Sayyad ambilkan susu buat Abu Sa'id Al-Khudri. Dibawalah gelas, diberikan kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tidak ingin minum susu dari tangannya Ibnu Sayyad. Ini kalau Dajjal repot. Maka dia bilang, hari lagi panas, susu juga panas, enggak enak minum panas dengan panas. Akhirnya Ibnu Sayyad tahu. Dia bilang orang-orang ceritain tentang saya. Mereka menuduh saya adalah Dajjal. Ya, kalau saya boleh saya akan ambil tali saya gantung diri. Saya terganggu dengan perkataan mereka. Bukankah Nabimu sudah mengatakan bahwasanya Dajjal itu tidak punya anak? Saya kan punya anak di kota Madinah. Dia bilang gitu. Bukankah Nabi kalian mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Dajjal tidak masuk Madinah, tidak masuk Mekah? Wong saya sekarang dari Madinah menuju Mekah. Di mana saya Dajjal? Intinya dia membantah. Nabi SAW mengatakan Dajjal kafir. Saya Muslim. Ini lagi umrah, lagi haji. Di mana saya Dajjal? Akhirnya kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya pun tenang. Saya pun apa? Apa namanya? Tenang. Berarti bukan. Tahu-tahu di ujung cerita dia mengatakan, tapi saya tahu Dajjal sekarang sedang di mana. Waduh. Dia bilang saya tahu Dajjal sedang di mana. Dan kalau orang-orang bilang saya Dajjal, tidak ada masalah. Kata dia, kalau orang mengatakan saya Dajjal, saya nggak ada masalah. Ini semakin bikin Abu Sa'id Al-Khudri jadi apa? Bimbang. Awalnya sudah bagus, terakhirnya repot. Demikian juga Ibnu Umar suatu hari ketemu, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Ibnu Umar ketemu dengan Ibnu Sayyad di kemudian hari. Ternyata Ibnu Sayyad matanya mulai masalah, mulai ada kulit yang mulai menutup matanya. Waduh, ini baru proses menjadi Dajjal. Maka Ibnu Umar bertanya, wahai Ibnu Sayyad, sejak kapan matamu demikian? Kata dia, saya tidak tahu. Gimana kau tidak tahu? Matamu di kepalamu, kata Ibnu Umar. Kata dia, kalau Allah berkehendak menjadikan mataku di tongkatmu, apa masalahnya? Akhirnya Ibnu Umar pukul dia dengan kuat. Akhirnya berteriak dengan suara yang terdengar oleh banyak orang. Sampai akhirnya Ibnu Umar pergi ke Hafsah bilang, hati-hati kau, bukankah Nabi mengabarkan bahwasanya Dajjal keluar karena suatu kemarahan yang membuat dia keluar. Intinya Ibnu Sayyid ini kemudian hilang dari peredaran, entah kemana dia meninggal, entah di mana dikuburkan, hilang dari peredaran. Tapi dia punya anak namanya Umarah bin Abdullah bin Sayyad. Dia seorang tabi'in dan dia thiqah. Dan dia gurunya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik meriwayatkan dari anaknya Dajjal. Kalau dia Dajjal. Sehingga ini memang khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan dia Dajjal, sebagian mengatakan bukan, sahabat juga khilaf. Yang menguatkan bahwasanya Ibnu Sayyad bukan Dajjal adalah hadis Tamim Ad-Dari, ya, di mana dia bertemu dengan seorang tubuhnya besar di suatu pulau, dan orang itu bertanya, bagaimana tentang ini, bagaimana tentang ini, bagaimana tentang Nabi yang akan keluar di Jazirah Arab, sudah keluar belum? Seandainya dia Dajjal, dia nggak perlu bertanya-tanya demikian. Dan bagaimana Ibnu Sayyad di Madinah sementara dia sedang di sebuah pulau. Ini perkara yang repot. Ibnu Hajar mencoba untuk mengkompromikan, dia mengatakan Ibnu Sayyad adalah Dajjal, setannya yang sedang menjelma jadi apa? Ibnu Sayyad. Tapi repot, karena dia haji dan umrah, repot. Intinya Allah alam bisawab, ya. Dajjal apakah yang di pulau tersebut, apakah Ibnu Sayyad yang kemudian mengalami perubahan, enggak urusan, yang intinya dia akan keluar menjelang hari kiamat, ya. Dajjal, dan dia mengaku dia adalah Tuhan, ya. Jadi kalau kita bilang Dajjal sudah ada atau belum, berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari dalam Sahih Muslim, berarti Dajjal sudah ada. Dan dia sudah besar, terbelenggu, Allah belum mengizinkan dia untuk keluar. Maka jangan dengar perkataan sebagian orang, Dajjal sudah lahir.
Setelah lahir seorang anak matanya cuma satu, subhanallah. Itu anak cacat, jangan dibilang dajjal, kasihan. Ya. Orang-orang dajjal berdasarkan hadis Imam Madzhari sudah ada. Tinggal dia diizinkan kapan keluar dari tempatnya tersebut. Allah alam bisawab, pembahasannya diperselisihkan oleh para ulama. Baik. Jadi sudah ada dajjal berdasarkan hadis Tamim. Ad-Dari rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, dajjal sudah ada, terbelenggu. Dajjal sedang terbelenggu. Masih ada atau habis? Masih ada nih. Spidol? Habis ya. Baik. Di manakah dajjal keluar? Di manakah dajjal muncul? Hadis-hadis menyebutkan dua tempat. Pertama adalah Khurasan. Kemudian sebagian hadis disebutkan Asbahan, di Asbahan. Dia muncul dari daerah timur, Khurasan. Ya, dan keduanya sekarang Khurasan dan Asbahan ini lokasinya sekarang di Iran. Di mana? Di Iran. Dalam hadis Dajjal keluar dari Khurasan, kemudian sampai di Asbahan, ya. Yatba'uhu sab'una alfan min Yahud Asbahan. Maka Dajjal diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Dan sekarang di Iran banyak ya komunitas orang-orang Yahudi, dan komunitas tersebut akan ada menjelang hari kiamat. 70.000 orang akan menjadi pengikut Dajjal dari Yahudi Asbahan. Dari situlah Dajjal kemudian bertolak, mulailah kemudian dia berkeliling di atas muka bumi. Berapa lama Dajjal di atas muka bumi? Dajjal disebutkan dia atau beliau, dia ya 40 hari. Satu hari sama dengan 1 tahun. Dan ini nyata benar-benar 1 tahun. Artinya Allah Subhanahu wa taala melambatkan gerakan matahari. Ya mudah, mau matahari terbitkan dari barat juga bisa, dilambatkan gerakannya bisa, sampai akhirnya 1 hari itu, ya 1 hari itu seperti 365 hari, seperti 365 hari. Itu sama dengan, taruhlah kalau Hijriah berapa? 355 ya, kira-kira lah 355 hari. Terus kata Nabi SAW, yaumun kasyahr, 1 hari seperti sebulan, sama dengan 30 hari. Kemudian yaumun kajum'ah, 1 hari seperti sepekan, sama dengan 7 hari. Kemudian wasairu ayyamihi ka ayyamikum, sisa harinya seperti yang lainnya, berarti 37 hari. Ya. Oleh karenanya ketika Nabi mengabarkan bahwasanya Dajjal akan muncul 1 hari seperti 1 tahun, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kita sholat? Apakah selama 1 hari yang seperti setahun tersebut cuma 5 waktu? Kata Nabi, tidak, tapi perkirakan. Artinya setiap 24 jam kita sholat 5 waktu. Setiap 24 jam kita sholat apa? 5 waktu. Bukan 180 hari, cuma siang, 180 hari malam, enggak. Tapi sekitar setiap 24 jam sholat 5 waktu. Kalau gitu total Dajjal di atas muka bumi kira-kira berapa hari? Coba tambah. 355 tambah 30. 385. Tambah 7. Tambah 7 berapa? 392. Ya. Tambah 37. 4. Berapa itu? Cepat pakai kalkulator. 400 hari lebih. 4 berapa? 29. 400 hari lebih cukup untuk berkelana di atas muka bumi. Dan Dajjal bergerak dengan cepat, kal ghaith istadbarathu rih, bergerak seperti angin yang bertiup, ya angin hujan yang ditiup oleh angin. Jadi Dajjal geraknya sangat cepat, oleh karena dia bisa mampir ke berbagai macam belahan di atas muka bumi ini. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, laisa min baladin illa sayatahu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu tempat pun kecuali akan disinggahi Dajjal,
kecuali Mekah dan Madinah. Bintaro kemungkinan besar akan dihampiri Dajjal. Ya. Mekah dan Madinah yang tidak dihampiri. Semua dihampiri oleh Dajjal. Kemudian Dajjal apa kerjanya? Dia berdakwah. Jadi dakwah dia berapa tahun? Ya. Berdakwah. Sekitar 400 hari lebih. Cukup lama dengan kecepatan yang luar biasa. Apa kesaktian Dajjal? Dajjal kesaktiannya diantaranya bisa menurunkan hujan. Kalau Dajjal berkata kepada langit, wa ya sama'u amtiri, wahai langit turunkan hujan, maka hujan turun. Kemudian Dajjal berkata kepada tanah yang tandus, wa ya ardu ambiti, wahai bumi tumbuhkan tumbuhanmu. Ya, tanah tandus jadi subur. Tempat orang-orang yang beriman kepada Dajjal jadi berkah. Orang-orang yang beriman kepada Dajjal jadi berkah. Sebutkan dalam hadis ya, Dajjal ketika datang kepada sekelompok orang kemudian mereka beriman, tiba-tiba mereka pulang, ternak-ternak mereka menjadi gemuk, susunya semakin lebat, tumbuhan mulai bertumbuhan. Jadi yang disinggahi Dajjal beriman, maka jadi subur, jadi makmur. Dajjal datang ke tempat sebagian orang mereka tidak beriman, maka jadi gersang. Jadi gersang, kemudian hewan-hewan jadi kurus, luar biasa. Fitnah luar biasa. Dia ngaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Kemudian di antaranya mengeluarkan harta dari dalam tanah, harta dari dalam tanah. Dajjal datang kepada tanah yang rusak, haribah, pun dia berkata, akhriji kunuzaki, keluarkanlah hartamu. Tiba-tiba harta keluar dari tanah. Kemudian dia mengikuti Dajjal kayak asibil nahl, seperti lebah-lebah jantan yang mengekor kepada ratunya. Dimanapun Dajjal berjalan, maka harta mengikutinya. Sakti itu, sakti luar biasa. Kemudian di antara kesaktian Dajjal, yaitu menghidupkan yang mati. Dajjal berkata kepada seorang Arab Badui, maukah kau beriman kepadaku? Aku akan hidupkan kedua orang tuamu. Maka tiba-tiba dua setan datang menjelma jadi dua orang tua Arab Badui ini. Kemudian hidup kembali. Kemudian dua orang tua ini merupakan jelmaan setan berkata, ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk. Wahai putraku, ikutlah Dajjal. Sungguhnya dia adalah Tuhan. Luar biasa. Fitnah luar biasa. Kemudian jadi jalannya secepat angin. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana orang tidak terpedaya dengan Dajjal. Sekarang Kanjeng Dimas saja banyak orang terpedaya, apalagi saktinya kayak begini. Ya. Ini bayangkan zaman itu mungkin medsos tersebar di Instagram, wih Dajjal kesana, wih Dajjal ramai orang heboh. Tuhan, wah semua dia bisa. Mengerikan, bayangkan. Jalannya secepat angin. Tidak usah bilang Dajjal pakai piring terbang. Ya. Seperti ada Ustaz Cocok Logi bilang Dajjal nanti naik piring terbang. Dia lihat piring terbang di mana juga saya nggak tahu. Terlalu banyak menghayal. Baik. Dia nggak butuh piring terbang, dia cepat. Ya. Kemudian di antara kesaktian Dajjal, ya, dia selalu bersamanya nahran, bersamanya dua sungai. Satu sungai api, satu sungai air. Satu sungai api, satu sungai air. Sakti banget. Satu sungai api, satu sungai air. Dia orang-orang yang beriman kepada dia disuruh datang kepada sungai air, kemudian minum. Orang-orang yang kafir kepadanya, tidak beriman kepada Dajjal, maka pergi ke sungai api. Jajannar, api menyala di sungai tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kau ketemu Dajjal, maka pergilah ke sungai api. Kalau kau tidak mampu, fal yukmit, tutuplah matamu. Kemudian doronglah kepalamu ke dalam api tersebut. Sungguhnya itu air surga.
Ya, jadi mengerikan. Orang yang lihat tewas, ternyata masuk apa? Surga. Tapi yang dilihat oleh masyarakat seperti itu. Baik, ini diantara kesaksian Dajjal. Kemudian, bagaimana fisik Dajjal? Dajjal disebutkan dalam sebagian riwayat, tubuhnya besar. Akan tetapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah bikin tubuhnya ada cacatnya. Di antara cacatnya, cacat. Matanya buta satu. Tuhan kok matanya buta satu. Jadi di tengah-tengah kesaktian luar biasa, dia tidak bisa memperbaiki dirinya. Dan Nabi SAW berkata dalam Sahih Al-Bukhari, "Inna rabbakum laisa bi'awar, wa inna ad-dajjal a'waru al-'ainil yumna." Inna rabbakum la yakhfa 'alaikum. Sungguhnya Tuhan kalian tidak samar bagi kalian. Sungguhnya Dajjal adalah buta sebelah. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah. Maka ini menunjukkan Dajjal bukan Tuhan. Demikian juga pahanya menjauh. Dua pahanya saling menjauh. Menjauh. Agak menjauh pahanya. Kalau orang normal kan harusnya pahanya keren, lurus, tapi pahanya masih agak menjauh. Rambutnya kribo. Kalau ya pilih bentuk yang bagus, kayak masa pilih kribo. Ya, makanya kemudian dulu sempat muncul Sai Baba, itu saya masih zaman SMA, sampai orang bikin buku. Saya ketakutan waktu itu. Dajjal sudah muncul di India. Rambut kribo kayak Dajjal. Emang yang semua kribo jadi Dajjal. Hanya gara-gara mirip apa? Kribonya. Jadi dia bisa sedikit sulap-sulap. Dia bilang apa? Dajjal. Terus ada yang bantah, kenapa matanya belum buta? Masih proses. Saya cukup takut waktu itu. Karena ditulis buku itu ramai. Ada ustadz di Solo kalau nggak salah nulis buku tersebut. Bikin heboh. Tahu-tahu Dajjal sudah tewas. Ingat ini meninggal. Baik. Kemudian hitam ya. Ini ciri-ciri Dajjal. Dajjal berdakwah ke sana kemari, mengajak orang untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Sampai akhirnya pergilah dia ke kota Madinah dan dia tidak bisa masuk kota Madinah. Laisa ala anqabiha naqabun illa wa fihi malaikatun yahrusunaha. Tidaklah suatu lorong di kota Madinah mau dimasuki kecuali ada malaikat yang menghalanginya. Sehingga akhirnya Dajjal kemana? Dajjal pergi ke suatu tempat Sabkhah, yaitu di daerah Jurf. Jurf itu daerah dekat kota Madinah. Hanya beberapa kilo dari kota Madinah. Kalau kita sudah sampai ke Jami' Islamiyah, Universitas Islam Madinah, maka sebentar lagi dapat Jurf. Di situ Dajjal bermarkas. Sebagian orang mengatakan markasnya sudah disiapkan oleh Raja Fahad. Rumah di atas gunung itu istana Dajjal. Sebagian orang kurang ajar ya. Masa menuduh Raja Fahad bikin istana buat apa? Dajjal. Ya, dia raja ya, punya jasa banyak. Bikin masjid di mana-mana, baik Al-Qur'an di mana, bikin mujamma' Al-Qur'an untuk dibagi gratis. Kemudian dituduh bikin istana buat apa? Dajjal. Subhanallah ya. Orang-orang itu kadang kalau sudah kesetuduhan ngawur-ngawur ya. Enggak tahu pasti dicatat oleh Allah ya, akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Kalau kita tuduh orang bikin siapkan istana buat Dajjal ya dia kafir dong kalau begitu. Pengikut Dajjal. Dajjal belum muncul saja sudah jadi pengikutnya. Apalagi kalau sudah muncul. Tapi akhirnya Dajjal kemudian dia berada di luar kota Madinah, maka kemudian heboh. Orang-orang keluar dari kota Madinah bertemu dengan Dajjal. Orang munafik keluar bertemu dengan Dajjal. Di antaranya ibu-ibu, imannya lemah. Mereka keluar menuju Dajjal. Sampai Nabi SAW sebutkan, akhirnya ada seorang takut. Kalau ibu-ibu pada bertemu Dajjal, maka dia pulang. Dia ikat istrinya. Ya. Dia ikat adik perempuannya. Dia ikat ibunya. Kenapa? Perempuan lemah. Kita bayangkan seandainya di zaman tersebut ada medsos ya. Kemudian berita-berita, akhirnya mereka ingin tahu. Padahal kata Nabi SAW, Man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu. Barang siapa dengar tentang Dajjal, maka jauhilah, jangan dekati. Seorang sungguh keluar, dia merasa dia beriman, ketemu dengan Dajjal, maka dia jadi pengikut Dajjal karena syubhat yang Dajjal sampaikan kepada dia. Ngeri, fitnahnya luar biasa. Apalagi di zaman tersebut mungkin ilmu tidak tersebar. Orang tidak tahu, maka orang tidak punya barometer. Ya. Akhirnya
Sebagian orang mukmin mengikat apa? Ibunya diikat, istrinya diikat. Jadi kalau antum pas di zaman tersebut antum ikat apa namanya? Adik perempuan antum. Kalau istri antum 2, pertama diikat, kedua juga diikat, jangan sampai lepas. Nanti ikut aja. Ya. Intinya demikian. Ya. Kemudian orang-orang beriman kepada Dajjal. Sampai akhirnya muncullah ya seorang pemuda yang termasuk orang-orang soleh di zaman tersebut. Qadarullah dia bertemu dengan Dajjal. Maka dia berkata, "Anta Dajjal, alladhi haddatsana anka nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Engkau Dajjal yang pernah dikabarkan oleh Nabi kepada kami. Dia punya ilmu tentang Dajjal. Maka Dajjal berkata kepada para pengikutnya, "Wahai manusia sekalian, saya akan membunuh orang ini dan saya akan hidupkan kembali." Maka kemudian Dajjal menyuruh anak buahnya untuk menggergaji pemuda ini. Maka digergajilah dia dari ujung rambut sampai terbelah 2. Setelah itu Dajjal menghempaskan belahan tubuhnya ini sejauh anak panah yang dihempaskan. Lepas 2. Satu sebelah sana, sebelah sana. Kemudian Dajjal jalan di tengah-tengahnya. Begitu jalan tengah-tengahnya nyambung lagi. Bunyinya begitu lagi. Begitu dia sambung lagi, kemudian Dajjal bertanya, "Apakah sekarang kau beriman? Saya Tuhanmu?" Kata pemuda tersebut, "Saya tambah yakin kau Dajjal." Ya, karena kau sakti sekali, memang kau Dajjal. Akhirnya mau disembelih lagi tidak bisa, tiba-tiba Allah membuat semacam lempengan di lehernya, mau disembelih nggak bisa, akhirnya dilemparkan ke sungai api, ternyata itu isinya apa? Surga. Tapi orang yang lihat tewas. Di tengah-tengah kehebohan Dajjal muncul di zaman tersebut, maka Imam Mahdi ya menyiapkan pasukan. Kita harus berperang melawan Dajjal. Mereka tidak tinggal diam. Maka mereka kumpulkan pasukan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu fi ummati ta'ifatun 'alal haqq zahirin." Ya, kan senantiasa ada suatu kelompok yang di atas umatku yang selalu unggul. Di antaranya pasukannya Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi pas sholat subuh mengumpulkan pasukan, kemudian diikomatkan, Imam Mahdi menjadi imam, tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam turun. Tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam turun. Baik, kalau sudah tolong dihapus. Ya silakan. Baik, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dikenal dengan Isa al-Masih, ya. Isa al-Masih, sama seperti Dajjal, sama-sama dikenal dengan al-Masih. Tapi al-Masih di sini, ya, maksudnya adalah yamsah, ya, yang menyentuh, yang mengusap penyakit, maka sembuh. Kita tahu di antara mukjizat Nabi Isa adalah menyembuhkan penyakit. Kalau orang kena penyakit baras disentuh oleh Nabi Isa, maka kemudian sembuh. Ada orang buta disentuh Nabi Isa, kemudian apa? Sembuh. Dan dia adalah Masihul Haq, akan melawan, membunuh Masihul Huda. Ya. Nabi Isa, ya, turunnya di mana? Turunnya di Al-Manar Al-Baydha. Di sebuah menara putih di Damaskus. Ya.
Damaskus. Turunnya kapan? Di waktu subuh, tatkala Imam Mahdi akan sholat subuh. Maka disebutkan dalam hadis, maka yanzilu Isa bin Maryam, ya, wadi'an kaffaihi ala ajnihatil malaikah. Maka beliau turun sambil meletakkan kedua genggamannya, ya, telapak tangannya di dua sayap malaikat. Alaihi mahrudatan, dia memakai dua baju yang berwarna, masbughatan, berwarna, kemudian turun. Kemudian rambutnya sifat Nabi Isa rajulus sya'ar, yaitu rambutnya lurus, apa namanya? Lurus, jatuh rambutnya. Ya tidak keriting, tidak gelombang, rambutnya lurus. Seperti seakan-akan baru keluar dari kamar mandi, rambutnya basah. Nabi Isa alaihissalam rambutnya basah. Tidak tinggi dan tidak pendek, sedang-sedang Nabi Isa alaihissalam. Warna kulitnya disebutkan dalam sebagian riwayat ahmar, sebagian riwayat putih, sehingga sebagian ulama mengatakan warna kulitnya adalah putih kemerah-merahan. Nabi Isa alaihissalam. Badannya kuat, disebut dengan ja'ad, yaitu kokoh badannya, apa? Gempal kuat, yang menunjukkan otot-ototnya kelihatan. Nabi Isa alaihissalam. Begitu dia turun, ya, la yahillu kafirin yajidu riha nafasihi illa mata. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu. Tidaklah Nabi Isa ketika turun, tidak seorang kafir pun mendapatkan bau dari atau angin dari nafas Nabi Isa kecuali mati, kecuali wafat, kecuali tewas. Dan angin dari nafasnya ini sejauh matanya memandang, sejauh matanya memandang. Maka Nabi Isa turun sampailah di atas muka bumi tatkala diikomatkan. Maka kemudian Imam Mahdi mengatakan, silakan Anda jadi imam. Kata Nabi Isa, tidak, Anda yang jadi imam. Sebagai bentuk pemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Takrimatullah li hadhil ummah. Sudah dalam hadis, Allah memuliakan umat ini. Ternyata Nabi Isa bermakmum kepada salah seorang dari umat Nabi Muhammad SAW, salah seorang dari cucu Nabi Muhammad SAW. Taib. Setelah itu, Nabi Isa memimpin pasukan. Apa tugas Nabi Isa alaihissalam? Ciri-cirinya tadi apa? Apa? Rambut lurus, basah seperti baru keluar seperti keluar dari kamar mandi, baru mandi. Bahkan disebutkan kalau dia idza taqta'a ra'sahu, kalau dia goyangkan kepalanya, maka jatuhlah airnya seperti mutiara yang jatuh dari rambutnya. Kemudian rambutnya limah. Limah itu rambut yang panjang melebihi dua telinga, tapi tidak sampai 7 panjang, enggak. Jadi rambutnya cuma antara bahu dengan telinga, limah. Ya, kalau panjang lagi namanya lain lagi. Jadi rambutnya bukan terurai sampai di pundaknya, enggak ya. Karena pernah Nabi Isa turun, kapan itu? Orang Indonesia turun. Saya pernah nonton dulu. Ya. Tanya kenapa kamu turun? Karena banyak kesyirikan di alam semesta. Tapi rambutnya kepanjangan waktu itu. Rambutnya dekat bahu. Rambutnya mendekati apa? Bahu, pundak. Tingginya sedang. Kulitnya putih, kemerahan. Dalam kondisi memakai dua baju yang berwarna. Kemudian Nabi Isa pun turun. Maka Nabi Isa pun alaihissalam kemudian memimpin pasukan untuk mencari Dajjal. Maka Dajjal pun kabur tatkala mendengar Nabi Isa datang. Dia tahu dia akan mati di tangan Nabi Isa. Maka apa tugas Nabi Isa? Tugasnya diantaranya membunuh siapa? Dajjal. Nabi Isa kejar Dajjal. Dajjal pun lari. Disitulah terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan pengikut-pengikut Dajjal. Karena peperangan mungkin di mana-mana. Sampai akhirnya tidaklah ada batu, tidak ada pohon, kecuali berteriak, ya Muslim, ya Abdullah. Ta'al, kemarilah wahai Muslim Abdullah. Di belakangku ada Yahudi bersembunyi. Uqtulhu, bunuhlah dia. Ini dalil bahwasanya musuh kita sampai akhir zaman, Yahudi. Bunuhlah dia, karena dia pengikut apa? Dajjal. Semua batu, semua pohon bicara, illa syajaratul gharqad. Kecuali pohon gharqad. Fa innaha min syajaril yahud. Dia termasuk dari pohon-pohonnya orang Yahudi. Kalau ada Yahudi sembunyi dia diam-diam saja. Ya. Tapi semua yang lain kasih tahu ada Yahudi di belakang.
Maka terjadi peperangan sampai akhirnya Dajjal mengejar Nabi Isa mengejar Dajjal sampai di Babi Lut. Babi Lut itu daerah dekat di Palestina dekat dengan Baitul Maqdis. Begitu Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, maka dia pun yadhub kama yadhubul milh fil ma, maka dia pun meleleh seperti garam yang meleleh di air. Seandainya Nabi Isa biarkan saja, enggak usah ditikam, maka dia akan meleleh habis. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Isa agar orang tahu bahwasanya Dajjal mati tewas gara-gara Nabi Isa. Kata Nabi Isa kepada Dajjal, Masihul Haq kepada Masihul Dhalalah, inna li fika darbatan lan tafutahu. Wahai Dajjal, saya punya tombakan yang kau tidak akan lolos darinya. Maka Nabi Isa pun melempar dengan herbahnya, kemudian mengenai Dajjal, maka tewaslah Dajjal dengan sebab tongkatnya, dengan sebab apa? Herbahnya Nabi Isa alaihissalam. Baik. Kemudian di antara tugas Nabi Isa alaihissalam selain membunuh Dajjal adalah Nabi Isa yaksirus salib, ya, menghancurkan salib-salib. Oleh karenanya, orang bertanya, apa hikmahnya? Kenapa Nabi Isa diangkat kemudian diturunkan lagi? Nabi Isa hikmah diturunkan Nabi Isa, hikmah diturunkan Nabi Isa. Isa alaihissalam di antaranya adalah menyelesaikan kontroversial. Sungguhnya manusia di alam semesta ini sedang khilaf tentang Nabi Isa alaihissalam. Secara umum ada 3 kelompok. Kelompok Yahudi mengatakan Nabi Isa adalah anak zina. Kata mereka Maryam, ya, berzina dengan seorang namanya Yusuf An-Najjar, maka lahirlah Isa. Maka mereka menuduh Isa adalah anak zina. Bahkan mereka mengatakan kami telah berhasil membunuh Nabi Isa. Inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sungguh kami telah berhasil membunuh Isa, ya, utusannya Allah. Bangga bisa bunuh apa? Nabi. Adapun Nasara mengatakan Nabi Isa adalah anak apa? Anak Tuhan. Kaum muslim mengatakan Nabi Isa bukan anak zina, nabi yang mulia, dan bukan anak Allah, tapi dia seorang nabi. Bagaimana nabi-nabi yang lainnya? Diutus, dikasih kitab suci, Injil, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Kalau dia Tuhan, ngapain pakai kitab suci, ngomong langsung, paham? Kalau dia Tuhan, ngapain pakai kitab suci? Ya, dia ngomong langsung kalau dia Tuhan. Maka tatkala Nabi Isa turun, kontroversial tersebut akan selesai. Yang benar adalah kaum muslimin. Buktinya Nabi Isa menghancurkan apa? Salib. Kemudian wayaqtul khinzir, ya, membunuh babi-babi. Berarti babi-babi masih ada sampai akhir zaman, ya. Di antara tanda-tanda akhir zaman babi masih ada, ya. Jadi babi dibunuh oleh. Kemudian wayadul jizyah, menghilangkan jizyah. Mengangkat jizyah. Jizyah yaitu semacam upeti yang dibayar oleh orang kafir yang tinggal dalam kekuasaan kaum muslimin. Pada tatkala itu Nabi Isa angkat karena semua tunduk kepada Nabi Isa alaihissalam sehingga tidak perlu jizyah, ya. Kemudian, ya, setelah Dajjal dibunuh, kemudian Nabi Isa hidup sebagai hakaman adilan, ya, menjadi hakim yang adil. Hakim yang adil. Berapa lama Nabi Isa hidup di atas muka bumi? Ada 2 riwayat. Disebutkan Nabi Isa hidup 40 tahun, disebutkan Nabi Isa hidup 7 tahun. Yang benar Nabi Isa hidup 7 tahun, maksudnya 40 tahun adalah dia menyempurnakan umurnya. Jadi beliau alaihi salatu wassalam diwafatkan oleh Allah atau diangkat ke langit tatkala berusia 33 tahun. Ya, karena dia mau dibunuh diangkat usia 33 tahun, kemudian diturunkan dan dia melanjutkan kehidupannya sampai 7 tahun lagi sehingga diangkat diwafatkan usia 40 tahun sebagaimana manusia yang lain untuk menunjukkan dia bukan Tuhan, dia wafat. Kemudian shalla alaihil muslimun, kaum muslimin pun menyolatkan Nabi Isa. Umurnya 7 tahun. Baik. Kemudian di zaman Nabi Isa muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Di antara tugasnya adalah apa? Di zaman Nabi Isa muncul siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini, ya, perlu cerita tersendiri. Baik.
Siapakah Ya'juj dan Ma'juj ini? Ya'juj dan Ma'juj ya adalah keturunan anak-anak Adam ya alaihissalam ya. Ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj adalah bukan dari Hawa, tapi Nabi Adam seketika tidur kemudian dia mimpi basah, akhirnya air maninya tercampur dengan pasir, jadilah Ya'juj Ma'juj. Itu enggak benar ya. Dia juga keturunan Nabi Adam, keturunan Nabi Nuh, cuma dia suku yang luar biasa. Ya'juj Ma'juj sejak kapan ada? Sudah ada sejak zaman Zulkarnain. Zaman Zulkarnain. Baik, Zulkarnain ini kapan adanya? Sebagian ulama mengatakan Zulkarnain hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang raja yang adil hidup di zaman Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia benar hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti di zaman itu sudah ada Ya'juj dan Ma'juj dan mereka jumlahnya banyak. Makanya ketika Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum, hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka mereka mengeluh kepada Zulkarnain. Ketika Zulkarnain sampai di sebuah kaum yang terletak di antara dua gunung yang tinggi, kaum tersebut hampir-hampir tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Zulkarnain. Mungkin Zulkarnain raja punya penerjemah. Intinya mereka mengeluh, mereka mengatakan ya Zulkarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerusakan di atas muka bumi. Maukah Anda menolong kami? Kami akan kasih upah. Buatlah kami bendungan, tembok penghalang antara kami dengan mereka. Qala ma atani fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum bainahum radma atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi qitra famasta'u ayyadharuhu masata'u lahu naqaba. Kata Zulkarnain, saya tidak butuh pemberian dari kalian, tapi bantu saya. Ini raja yang baik, dia tidak kerja sini tapi bantu biar sama-sama merasakan kegiatan. Maka Zulkarnain cara membuat benteng, maka dia ini misalnya aja gunung dua. Ya, ini gunung, entah tingginya kayak apa. Kata Zulkarnain, atuni zubarul hadid. Isilah di sini potongan-potongan besi. Isi potongan besi banyak. Hatta idza sampai di puncak penuh. Entah berapa kilo tingginya, bayangkan ini zaman dahulu, zaman tersebut enggak gampang cari besi untuk menumpuk di antara dua gunung. Ini luar biasa ya. Kemudian kata Nabi, kata Zulkarnain, qalam fukhu, bakar ini api. Dibakar dengan enggak tahu dengan api dengan berapa energinya sampai hatta idza ja'alahu naran, sampai besi-besi ini nyala juga saking panasnya. Ketika besi tersebut sedang panas, kata Zulkarnain, ufrik alaihi qitra, datangkanlah kepadaku cairan tembaga. Cairan tembaga juga untuk menjadikan tembaga cair harus panas atau tidak? Harus panas. Timbul pertanyaan kita, gimana cara bakar gunung apa? Besi ini. Kemudian sudah begini, ambil cairan panas untuk numpain juga nggak gampang. Pakai alat apa? Pakai kran. Ya. Nggak gampang loh. Gampang atau tidak? Susah. Gimana mendekati saja dengan berapa ribu derajat, kemudian untuk menumpahkan tembaga di atas gunung ini nggak gampang, harus pakai alat yang luar biasa. Akhirnya sebagian ulama mengatakan belum tentu dalam segala sisi teknologi kita lebih baik daripada teknologi orang terdahulu. Belum tentu. Bisa jadi dahulu mereka punya ilmu yang kita tidak miliki. Contoh seperti membuat al-haram, seperti piramida, sphinx ya. Contoh seperti ini ya, dan macam-macam. Ya, seperti istana yang dibuat oleh Raja Namrud, konon tingginya adalah 5.000 kaki, sekitar 2,5 kilometer. Sekarang saja tower tertinggi adalah di Dubai, cuma 1 kilo sekian, tidak terlalu tinggi, 1,2 atau sekian ya. Saya pernah ke sana ya, katanya saking tingginya kalau orang buka puasa 3 waktu ya. Yang paling bawah buka di luar, yang di atas nunggu. Nanti di tengah buka lagi waktu yang lain. Kemudian yang di atas paling terakhir. Kalau ingin buka di luar, turun ke bawah. Saking tingginya. Itu cuma 1 sekian kilo. Sementara istananya Raja Namrud yang Allah benamkan dalam tanah disebutkan sampai 2,5 kilometer. Artinya, ini teknologi luar biasa. Entah bahan apa yang dibuat oleh Zulkarnain. Intinya jadilah suatu tembok yang luar biasa. Kata Allah, "Famastata'u ayyadharuhu." Ya'juj Ma'juj tidak mampu untuk naik, manjat
Wa mastata'u lahu naqaba, dan dia tidak mampu untuk melubangi. Tidak mampu untuk melubangi. Di manakah mereka ini? Wallahu alam, enggak ada yang tahu. Anda bilang, Ustaz, kita sudah cek di Google Map, enggak ada. Ya'juj Ma'juj enggak keluar. Udah azan. Baik. Kita lanjutkan lagi minggu depan insyaallah ya. Mau diberhentikan, mau dilanjutkan masih panjang ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi kesempatan yang lain ya. Pada Isya kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ustaz, apakah ada amalan atau doa khusus untuk berdagang, menangkal pedagang lain yang mungkin hasad dengan kita, sehingga memakai jalan beristighfar, baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza hasad, dari keburukan orang yang jika dia berhasad ya. Ya a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah ya. Dan yang lainnya. Jadi saya rasa perbanyak baca zikir pagi petang. Kalau ternyata tempat antum adalah semacam lokasi atau tempat, ya baca Quran di situ kadang-kadang ya. Intinya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu amalan khusus ya, melainkan hal-hal tersebut ya. Sepeninggal Abi Ana beberapa bulan lalu, Ana dan Umi dijauhi oleh keluarga dikarenakan Ana yang mengurus pemakaman Abi Ana dengan sesuai sunnah. Akhirnya hingga sekarang Ana dan Umi selalu dicaci dan difitnah oleh keluarga. Mohon nasihatnya Ustaz untuk Ana dan Umi, Ana yang sedang masa iddah. Ya, sabar ya, sabar ya. Ya demikianlah seorang yang berjalan di atas sunnah, di atas jalan Nabi SAW, kalau qabit alal jamrah, seperti memegang bara api, terutama di akhir zaman. Ya sabar ya. Ya alhamdulillah tidak ada gangguan fisik, mungkin cuma dijauhi, dicaci maki, sabar. Kita menjalankan sunnah memang ada risikonya. Kita tahu bahwasanya dulu sunnah tidak tersebar, tapi orang-orang dahulu, kawan-kawan kita dahulu ya, ustaz-ustaz kita dahulu, mereka berjuang, caci maki, ada yang diusir, ada yang mau dibunuh. Ya mereka bersabar. Mereka bersabar, akhirnya dakwah tersebar. Ya, apa yang kita hadapi ujian keluarga ya. Yang penting antum kuatkan hati ibu, temani terus ya. Selama antum dan ibu kuat, tawakal kepada Allah, insya Allah tidak ada yang bisa kasih mudarat. Ya, doakan saja supaya keluarga bisa dapat hidayah. Dan jadikan itu sebagai bahwasanya pahala akan terus berjalan ya. Argo pahala berjalan selama kita dicuci maki, kita sabar, argo pahala berjalan. Ustaz, apakah orang-orang yang beriman kepada Dajjal ada yang beragama Islam? Ya. Kalau mereka, Allah alam agama mereka apa, tapi kalau mereka sudah beriman dengan Dajjal, maka mereka kafir. Berarti mereka jadi pengikut apa? Dajjal. Pengikut Dajjal. Qadarullah, saya hampir menikah 1 minggu yang akan datang. Namun pihak akhwat dan keluarga membatalkan secara sepihak dengan alasan tidak sekufu dalam cara pandang kepemimpinan. Keluarga akhwat juga sudah mengenal sunnah. Apakah perilaku mereka menolak saya termasuk penolakan yang diperbolehkan oleh syariat? Zalimkah saya jika meminta uang yang sudah saya berikan secara penuh tanpa dipotong biaya-biaya yang sudah dikeluarkan? Mengingat pembatalan datang secara pihak dari mereka, mohon jawabannya. Karena tidak sekufu dalam cara pandang kepemimpinan. Allah alam ya, saya tidak tahu ya. Ya ini musibah, mau diapain ya? Musibah besar. Mungkin sudah bikin pengumuman, sudah macam-macam, tidak apa-apa. Karena dia memotong sepihak ya, kita boleh minta kerugian ya. Nah, karena kita melakukan itu semua atas dasar saya akan terjadi pernikahan. Tidak mengapa, minta aja ya. Supaya punya modal untuk nikah lagi yang lain. Tapi tidak usahlah kemudian kita mendoakan keburukan, cari-cari. Ya udahlah, sudah takdir mau diapain. Maafkan saja. Kalau untuk punya uang banyak, nggak usah diminta. Kalau untuk nggak punya uang, minta aja. Dia bilang buat apa? Buat nikah lagi Pak. Bilang aja. Saya nggak ada modal, udah bisa-bisa. Nggak ada masalah.
Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.